Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, tetap sehat, sabar, tabah dalam situasi pandemi ini. Kali ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu, 10 Februari 2021, yang didasarkan dari Injil Markus pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur anugerah-Mu dan kasih-Mu besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami masih menikmati kehidupan, ini karena anugerah-Mu dan kasih-Mu itu terjadi di dalam seluruh pengharapan kami. Sekalipun di masa-masa yang telah kami lalui, banyak hal yang harus kami perjuangkan dengan berat, tapi kekuatan cinta-Mu Tuhan yang menyegarkan kembali kehidupan kami, sehingga kami bergairah dan bersemangat untuk terus merayakan kehidupan ini dengan syukur. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, kasih dan kekuatan-Mu yang menopang kami dan menolong kami. Dan kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, adalah kebenaran yang terjadi dalam seluruh iman dan pengharapan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Ampunkanlah setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, kuduskan layakan kami melalui kuasa-Mu dan pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Injil Markus pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Markus pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan 12, demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Renungan Rabu 10 Februari 2021 ini bertema Tuhan tak pernah letih dan lesu. Pertanyaan yang menarik untuk kita ajukan dalam situasi pandemi ini adalah, mengapa kita masih percaya kepada Tuhan? Bukankah kadang situasi yang kita hadapi membuat kita bertanya tentang Tuhan? Satu sisi kita terpesona akan kemurahan Tuhan, akan keajaiban dan mujizat Tuhan. Dan keterpesonaan inilah yang membuat kita seringkali kemudian terus berharap bahwa Tuhan menolong di saat-saat kita merasa tidak berdaya. Mungkin yang saat ini seperti diharapkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua. Tetapi ketika kenyataan terus terjadi, membuat kita kemudian bertanya, apakah keterpesonaan itu menjawab dari setiap pergumulan kita? Karena banyak yang sebenarnya bertanya, mungkinkah masih ada berkat? Apakah Tuhan ada? Kenapa Tuhan tidak datang?
Pada sisi yang lain sebenarnya banyak kita yang sedang meninggalkan Tuhan. Ingin lari dari Tuhan tetapi takut. Takut dosa, takut neraka, dan lain sebagainya. Tapi ketakutan ini sebenarnya juga pada sisi yang positif menjaga kita untuk tetap terpesona. Teks yang kita renungkan menarik untuk menjadi dasar kekuatan dan semangat baru kehidupan kita di masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, dan Sidon. Posisi Tuhan ada di Galilea. Tetapi kemudian banyak dari orang-orang dari daerah lain datang kepada Tuhan. Disebutkan dari Yerusalem, Yudea, Idumea, Tirus, dan Sidon. Mereka persis seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ingin mencari jawaban atas setiap pergumulan kehidupan, khususnya sakit yang mereka hadapi. Untuk itu menarik juga apa yang mereka lakukan. Mereka tentu berharap bahwa mereka lepas dari setiap beban, lepas dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga mereka menempuh jarak, waktu, hanya untuk memperoleh kesembuhan itu. Ada proses di dalamnya sampai mereka datang dan berjumpa dengan Tuhan. Maka inilah pesan yang pertama untuk kita bersama. Bahwa ada proses kehidupan yang terus harus kita tempuh. Tidak hanya sekedar mempertanyakan di mana dan kenapa Tuhan belum menolong. Proses itu yang kadang membuat kita tidak tahan. Membuat kita berdiam dan undur. Atau bahkan kita memilih pilihan kita sendiri. Hari ini, siapapun kita yang datang dari Idumea, Tirus, Sidon, Yerusalem, dengan berbagai latar belakang situasi kehidupan yang kita hadapi, daerah-daerah yang menunjukkan bahwa kita juga seperti mereka, dengan latar belakang, budaya, jabatan, dan semuanya kita berasal dari tempat yang berbeda. Tapi lihatlah, kekuatan Tuhan mengundang mereka untuk datang dan berproses di dalamnya. Maka kiranya kita seperti orang-orang dari daerah-daerah ini terus terpanggil dan kita mau datang mencari dan berjumpa dalam proses kehidupan ini dengan kekuatan Tuhan. Tentu kita sudah mengalami kekuatan Tuhan itu. Maka raihlah itu. Seberapapun jauhnya, panjangnya proses kehidupan yang harus kita tempuh. Yang kedua, orang-orang yang mencari kesembuhan tidak hanya berdiam diri saja, tetapi disebutkan secara khusus di ayat yang ke-10, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Kata berdesak-desakan dan berusaha menjamah adalah kegiatan aktif. Ada usaha yang sungguh-sungguh dalam proses itu. Tidak hanya sekedar datang dan menunggu, tetapi ada memberdayakan diri, kreatif, dan lain sebagainya, sekalipun harus berdesak-desakan. Dan ada usaha untuk menjamah. Inilah pesan yang kedua bagi kita bersama. Sekalipun mungkin dalam situasi yang begitu rumit yang kita hadapi, seperti berdesak-desakan, kiranya kita tetap fokus untuk mau menjamah, menyentuh kekuatan yang dari Tuhan itu. Karena Ia mengundang dan memanggil kita bersama. Maka yakinlah, dari setiap upaya yang kita lakukan dengan keras, seperti di ayat 10, kesembuhan, pemulihan, berkat, dan kehidupan yang baru Tuhan nyatakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya. Yang ketiga, pesan yang kita terima. Di ayat yang ke-11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah."
Kuasa Tuhan menjawab atas setiap pergulatan kehidupan kita bersama. Bahwa kasih-Nya menyelesaikan, bahwa kekuatannya hadir memelihara kita. Oleh karena itu, teruslah kita berharap bahwa kekuatan Tuhan mengatasi setiap pergulatan dan pergumulan kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, sebagai penutup, tema Tuhan tak pernah letih dan lesu. Kiranya menjadi pengharapan kita bersama, bahwa kita diundang terus-menerus oleh-Nya. Ia tak pernah letih dan lesu, karena Ia menyatakan kasih-Nya atas setiap kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita terpanggil, terus berproses. Sekali mungkin di antara kita merasa bosan, merasa jenuh, panjang sekali proses kehidupan yang harus ditempuh dan dijalani, dan beratnya medan kehidupan yang harus kita jalani. Maka yakinlah, jika kita datang dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, sekalipun berdesak-desakan, tapi ada usaha yang keras untuk memberdayakan diri, menjamah jubah atau kuasa Tuhan, maka kuasa itu terjadi atas kehidupan kita. Peliharalah keterpesonaan kita kepadanya, dengan melihat kembali bahwa Tuhan sudah menyatakan berkat dan kasih setia atas kita. Munculkanlah rasa takut supaya kita hormat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dengan demikian, kita terus berjaga dan waspada dan tetap percaya bahwa Tuhan tak pernah letih dan lesu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan dan memuji akan kebesaran-Mu, karena Engkau senantiasa datang dan hadir, menyatakan berkat, kasih, kuasa, dan pemulihan. Untuk itu kebenaran-Mu yang telah kami terima, kiranya menjadi berkat yang besar untuk kami terus memiliki pengharapan di tengah pandemi ini. Ada berbagai kesulitan hidup yang sedang kami tanggung, yang tidak mudah harus terus kami jalani. Tapi biarlah melalui kebenaran-Mu yang telah kami renungkan bersama di dalam Markus pasal ketiga ayat 7 sampai dengan 12. Kami dibangkitkan untuk terpesona dan takut akan-Mu Tuhan. Mengingat kembali akan kasih dan kemurahan-Mu yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya menjaga kami terus hormat dan percaya pada kekuatan-Mu Tuhan yang tidak pernah tersembunyi dalam setiap kenyataan kehidupan kami. Mampukan kami berproses sekalipun jalan yang kami tempuh berat, panjang, lapang, dan waktu yang harus kami jalani begitu lama. Tapi mampukan kami kuat, tabah, sabar dalam menjalani proses kehidupan ini. Dan sekalipun juga kami harus berdesak-desakan dan berhimpit dengan berbagai situasi kehidupan yang menekan kami, kiranya kami tidak kehilangan fokus untuk terus meminta menjamah-Mu Tuhan dalam seluruh iman dan keyakinan kami kepada-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, berkati kami satu persatu dengan kuasa kasih dan kesempurnaan berkat-Mu. Untuk itu kami mohonkan kesempurnaan berkat-Mu untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, secara khusus atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ibu Evi, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ibu Budi Suseto, Bapak Sidi Agung Wijaya, Saudari Helena Widi Adriani, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Saharun, Bapak Warsito Tomo, Ibu Swiati Sriwiyati, Bapak Rastiman, Ibu Kusminingsih, Bapak Setiantono, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah mereka Tuhan dalam kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tio Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo,
Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, kami mohonkan kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan, berikan topangan dan jamahan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Karena tentu Engkau mengetahui dari setiap kelemahan fisik mereka yang mereka alami juga Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, berikan kekuatan, kesabaran, kelembutan, dan ketenangan di dalam iman. Kami percaya menolong keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergulatan-pergulatan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui penderitaan kami, Engkau yang mengetahui kesesakan kami, pergumulan. Kami memiliki harapan untuk memiliki pasangan hidup. Kami yang berjuang dalam setiap usaha. Kami merindukan kehadiran putra dalam rumah tangga kami. Kami yang ingin bangkit dari keterpurukan hidup kami, dalam usaha kami atau apapun itu. Berkati juga pekerjaan kami. Berkati juga kami yang menempuh studi. Dan berkati juga rumah tangga kami Tuhan. Yang mengetahui juga ada setiap ketidakharmonisan di antara kami. Tolonglah kami supaya kami tetap memiliki pengharapan bahwa Engkau menolong dan Engkau menyegarkan kembali rumah tangga kami. Dan berbagai pergulatan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Tolonglah ya Tuhan, bila kesempurnaan berkat-Mu yang menolong kami dalam nafas yang sama, akan cinta kepadamu dan percaya kepadamu. Satukan kami Tuhan dalam rahmat dan keselamatan yang dari-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Engkau terus memulihkan dan mengokohkan bangsa dan negara kami dengan pertolongan, rahmat, dan kesukacitaan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Aristarkus Soekarto. Ketika Engkau sudah memanggil Bapak Pendeta Aristarkus Soekarto, beliau pengajar di UKDW, berkati keluarga yang berduka, supaya kekuatan cinta dan kasih-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan atas keluarga besar. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya, bersyukur dan berserah hanya di dalam nama-Mu. Amin. Demikian Renungan Rabu 10 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.